Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Pasien pada Puskesmas, yang akan dibahas oleh teman-teman saya. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Tis Asyaria, yang kedua Sophia Ardina, yang ketiga Pina Jardi Agustin, yang keempat Nurmi Yasanti, dan yang kelima Yudianto, saya sendiri. Langsung saja kita ke presentasinya ya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pendahuluan. Pusat Kesehatan Masyarakat, disingkat Puskesmas, adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan dijangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat. Berdasarkan pengertian puskesmas tersebut, terlihat bahwa puskesmas mempunyai peran yang sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar, karena fungsinya yang di samping melayani pengobatan juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Untuk menjamin akuntabilitas pelayanan, puskesmas wajib melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas atau disingkat SP2TP. Banyak keluhan dari masyarakat yang mengatakan bahwa pelayanan pada saat pendaftaran pengobatan di puskesmas cukup lama dikarenakan masih menggunakan cara yang manual, yang tentunya membuat antrian panjang dan lama. Sistem seperti ini seharusnya sudah ditutupi dengan kemajuan zaman teknologi yang cukup pesat. Namun, ini tidak bisa dipungkiri bahwa puskesmas yang masih berada pada daerah pelosok belum terjangkau teknologinya. Dengan latar belakang di atas, kami ingin melihat apakah pelayanan pada puskesmas yang sudah dimiliki sistem informasi akan menghasilkan pelayanan yang memuaskan dengan puskesmas yang masih menggunakan cara manual, dalam hal ini pendaftaran dan pembuatan laporan. Kemudian rumusan masalah. Adapun rumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama adalah sistem yang digunakan di puskesmas ini masih menggunakan sistem manual. Kedua, menggunakan catatan dan pembuatan laporan. Laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan tahunan masih menggunakan sistem manual. Yang ketiga adalah sistem pelayanan pada pasien pun masih menggunakan sistem manual. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Batasan perancangan yang diterapkan atas suatu implementasi, yaitu standar yang berpengaruh pada bahasa pemrograman, pada bahasa pemrograman, kebijakan integritas, basis data, keterbatasan sumber daya, lingkungan operasi, dan lain sebagainya. Selain dari itu juga adapun tujuannya pengembangannya itu pertama adalah memahami masalah yang akan dibuat perangkat lunaknya secara menyeluruh atau komprehensif. Yang kedua adalah mengidentifikasi apa saja yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak untuk memenuhi keinginan pemakai, memudahkan petugas puskesmas dalam melakukan pelayanan pendataan terhadap pasien, memudahkan pembuatan laporan yang berkaitan dengan data pasien. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vina Jardi Agustin. Kepada Vina dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vina Jardi Agustin. Saya akan menjelaskan analisa dan perancangan sistem. Yang pertama, analisis kebutuhan perangkat keras, di mana kebutuhan antarmuka perangkat keras yang digunakan dalam perangkat lunak ini yaitu komputer atau laptop dan juga smartphone. Yang kedua, analisis kebutuhan perangkat lunak. Dalam kebutuhan antarmuka perangkat lunak ini yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat lunak yaitu A. 1 buah komputer atau laptop dengan spesifikasi Intel Core i3, RAM 2X, DDR3 4 GB, GPU NVIDIA GeForce GT 520. Selanjutnya, yang B, 1 buah smartphone dengan spesifikasi Android iOS 4.4, RAM 3 GB,
memori internal 32 GB, quad-core 13, Cortex A53 dan quad-core 1,9, Cortex A57 prosesor dengan Bluetooth V4.1. Selanjutnya, pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah perancangan dari sebuah sistem yang akan dibuat dengan menggunakan mode diagram untuk menggambarkannya. Berikut adalah beberapa jenis pemodelan sistem. Yang pertama, use case diagram, yang dimana diagram ini merupakan pemodelan untuk kelakuan behavior sistem informasi yang akan dibuat. Selanjutnya, activity diagram. Diagram ini menggambarkan aliran kerja dari sebuah sistem atau proses bisnis untuk menu yang ada pada perangkat lunak. Yang ketiga, kelas diagram, yaitu menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Yang selanjutnya, sekuensi diagram, menggambarkan sejumlah aktivitas atau kolaborasi antar objek fungsi dari diagram yang menunjukkan interaksi atau pesan yang akan disampaikan antara setiap objeknya. Kemudian slide selanjutnya itu struktur database. Peneliti membagi perancangan basis data menjadi dua bagian, yaitu level logik dan level fisik. Untuk level logiknya itu penggambaran entity relationship diagram atau sering kita dengar dengan ERD dalam bentuk relasi-relasi antar entitas. Jadi teman-teman bisa lihat ada gambar pada slide yang sedang saya jelaskan ini. Kemudian ada level fisik. Pada perancangan basis data di level fisik, peneliti menjelaskan struktur tabel yang dibuat pada basis data sesuai rancangan yang telah dibuat. Struktur tabel meliputi nama tabel, nama field atau kolom, dan tipe data serta primary key-nya, dan foreign key-nya. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulannya, di mana yang pertama yaitu sistem yang digunakan di Puskesmas ini masih menggunakan sistem manual, yaitu melakukan pencatatan dengan menggunakan media ballpoint dan kertas. Jadi pencatatan transaksi pasien hingga laporan bulanan. Karena sistemnya yang masih manual sehingga mengakibatkan keterlambatan arus informasi dan kemungkinan terjadi kesalahan pengolahan data cukup besar. Kemudian sistem ini dapat mendukung kinerja proses pengolahan data pasien pada puskesmas tersebut menjadi lebih efisien seperti pencarian, pencatatan, dan pembuatan laporan. Sistem informasi puskesmas ini dapat meningkatkan pelayanan dan kemudahan terhadap konsumen terutama dalam proses transaksi pendaftaran pasien. Dan terakhir yaitu pada mekanisme testing terhadap aplikasi ini telah dibuat sesederhana mungkin sehingga dalam proses pengoperasiannya user tidak akan mengalami kesulitan yang mengakibatkan kesalahan pengoperasian. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya saya serahkan ke moderator. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.